Banyak beberapa organisasi itu meeting dengan berdiri. Nggak mungkin coach. Serius. Nggak ada meeting begini mah. Nggak masuk lah. Serius. Coach kasih solusi. Coach Rene, sorry banget. Sorry. Meeting mulu. Loh gue masih mending gue meeting 4 jam. Nih lihat nih. Ada orang di kantornya meeting sama bermacam-macam BUMN. Meetingnya bisa sampai 9 jam lebih untuk bahas report doang. Report nih. Belum ngomongin plan, belum ngomongin lagi untuk nge-create demand-nya, campaign-nya. Ini baru report coach. Gila 9 jam ya. Parah. Ihsan Kamil, coba kita baca nih. Ini cocok nih sesuai dengan judul teman-teman ya. 1 hari kerja dihabisin buat meeting. Lebih dari. Oh iya lebih. 1 hari kerja 8 jam, 9 jaman. Gila. Coba kita lihat ya. Nih, hahaha tuh dia aja sampai ketawa depan itu ya. Relate banget sama Ane yang kalau meeting bareng bermacam-macam BUMN bisa 9 jam lebih untuk bahas report, tuh kan. Oke, apalagi kalau sampai yang punya data harus konfirmasi dulu sama divisi lain karena muncul 2 versi data yang berbeda. Oh iya lagi, 2 jam sendiri tuh cuma nanyain doang. Coba lo tanyain tuh sama dia tuh. Ya terus nunggu gitu kan. Terus ada waktu hening. Handphone. GoFood. Oh gila, gak efektif banget sih asli. Lanjut ya. Ngeliatin muka-muka orang-orang finance yang kusut karena waktu untuk submit ke OJK udah mepet. Oh iya bener BUMN. Belum lagi atasan-atasan yang suka labil merombak copywriting. Tapi ternyata balik lagi ke A. Ya Allah. Alhamdulillah. Nasib jadi remah-remah momogi lo ya. Sian. Lo harus belajar makanya copywriting. Mau tahu ntar gue kasih tahu. Lebih efektif insya Allah ntar. Blueprintnya jelas mengenai copywriting. Ntar ya sabar teman-teman ya. Bahkan pernah ada momen bergadang bareng di kantor sama klien karena udah mau finalisasi. Sebentar titik sebelum gue lanjutin. Coach, kadang juga ada yang berpikiran katanya entertaining klien, ngebonding sama klien bisa untuk ke project selanjutnya. Emang iya coach? Nanti dijawab ya. Sampai ikut nyiapin acara RUPS tiap tahun juga. 7 tahun lebih ngalamin meeting model kayak gini. Gila, perlu disyukuri paling gak ada kerjaan. Parah sarkas banget. Dia parah banget. Gue beneran. Gue beneran. Daripada lo parah gini daripada gak ada kerjaan sama sekali men. Ini kan waktu habis terbuang lah. Lumayan lah ya Allah. Yalah, San, kocorannya ngomong ya San ya. Lagi yang lain. Ini lain nanti kita bahas ya. Ini bawa. Ini ada nego udah episode lalu padahal. Yang pas meeting dong. Rohmah nih. Mana meeting bukan di subuh pulang tengah malam. Dilema para pekerja dari Tangerang Jakarta. Waktu habis cuma di jalan. Oh ya Allah, ini bukan meeting ya sih, tapi emang habis waktu turun. Iya, buat teman-teman kalau memang pengen bahas mengenai meeting kita masih ada kesempatan. Jadi tulis dulu di kolom komen ya. Seputar meeting nih, meeting nggak efektif nih. Iwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin berbagi pengalaman meeting coach. Nah, saya background di IT sejak dulu. Tapi karena departemen yang saya pegang harus ngasih monthly report yang notabene kadang KPI atau Key Performance Indicator atau target, kami memang terlalu teknis untuk didengar para BOD. Walhasil ketika meeting yang ada sebagai berikut. Nah, kita cek ya. Yang pertama, beberapa orang hanya sibuk buka HP sendiri. Yang kedua, pada ngantuk. Yang ketiga, kadang jadi membahas OOT cuma untuk bikin suasana seru. Ya Allah, serius loh. Padahal intinya cuma satu, mereka nggak ngerti atau mungkin nggak terlalu ambil peduli dengan report yang saya kasih karena teknis tadi dan bukan report penjualan misalnya yang sangat seksi untuk diomongin. Jadi intinya percuma meeting bulanan atau mingguan kalau bisa diganti dengan saya share aja laporan tersebut dan kirim by email selesai. Masuk emang akal. Iya. Loh, nanti kita bahas kaidah meeting ya. Karena meeting itu sendiri sebenarnya merupakan potret dari budaya, kultur organisasi. Sebentar. Artinya kalau ngomongin kultur, misalnya perusahaan ini dipimpin sama budayanya A, gaya meetingnya pun juga ke AA-an. Betul. Dan bagaimana waktu terbuang, bagaimana indoktrinasi terjadi, bagaimana pemborosan terjadi, itu potret budaya dan ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja. Dengan melihat potret meetingnya, kita punya gambaran sebenarnya kinerja perusahaannya seperti apa. Katakanlah mereka untung gitu, tapi untung perusahaannya sebenarnya kalau kultur itu diperbaiki, untung mereka bisa jauh lebih berlipat ganda. Wah, tapi lebih dipastikan biasanya perusahaan-perusahaan yang kayak gitu
B aja. Biasa aja. B-nya tuh dalam segi apa revenue? Kiprahnya itu biasa aja. Salah satu ukuran yang paling gampang kan revenue. Ya ada ukuran-ukuran lain gitu ya. Profitnya kah atau impactnya kepada publik masyarakat itu hampir dipastikan yang meetingnya tidak tertata rapi B aja. Jadi walaupun mereka mencatat laba, laba itu sebenarnya B, bukan hasil terbaik yang bisa mereka capai. Karena kulturnya acakadul bahasanya. Ini coba disclaimer dulu di depan teman-teman ya. Ini tayangan ini khusus untuk para CEO semua deh dan para jajarannya ya. C-level ya. Nih catat ya teman-teman ya. Ini penting nyimak sampai akhir. Atau beraspirasi jadi C-level. Ya, C-level ya. Oke ya. Co-founder CEO ya, co-founder dan lain sebagainya, startup founder apa segala macamnya gitu ya. Intinya kalau lu nyimak sampai akhir nih khusus panggilan buat Anda semua yang mungkin perusahaannya memiliki revenue 10M ke atas let's say. Nih pantangin baik-baik teman-teman. Jangan ini ya. Jangan bahasanya apa ya? Jangan meremehkan kualitas meeting. Karena kalau gue sebagai advisor di satu organisasi, gue biasanya salah satu yang gue minta gue sit in di dalam meeting mereka. Dari situ gue udah dapat banyak sekali kaidah tentang organisasi ini berfungsinya gimana, pengambilan keputusannya seperti apa, kesehatannya bagaimana. Dan ingat, antara kinerja dan kesehatan itu go hand in hand, bareng dia. Nggak bisa lu cuma ngomongin kinerja, tapi nggak ngomongin kesehatan perusahaan. Nggak bisa. Inilah people planning, culture planning itu equally important dengan financial planning. Oke, coach, indikatornya apa? Maksudnya gini, kita paham lah, coach Rene itu udah lama ya berkiprah ya. Let's say mungkin berkarir berapa 25 tahun lebih let's say. Nah, artinya kok bisa-bisanya seorang coach Rene hadir di, coba deh Der, lo sit in satu meeting lo deh atau apapun itu bentuk perusahaannya, gue bisa menilai bahwa perusahaan ini kayak begini loh kondisinya. Indikatornya apa? Kok bisa-bisanya seperti itu? Yang paling mudah sebenarnya interaksi di antara mereka. Ketahuan, kelihatan. Dan kebanyakan meeting peruntukannya adalah untuk mengambil keputusan. Padahal itu salah besar. Oh, serius? Kebanyakan meeting buat keputusan, coach? No. Yang ngambil keputusan itu leader. Loh, meeting itu tugasnya cuma fungsi meeting itu cuma 2 dari, dan ini banyak sekali orang salah. Fungsi meeting itu cuma 1 ya, dealing with conflict dan melakukan koordinasi. That's it. Keputusan itu yang ngambil adalah leader. Kalau leader bukan meeting. Oke, kalau leader nggak ngerti polanya. Kalau leader tidak mau dipersalahkan karena tugas, maaf bahasa gue ya, karena aspirasi mereka adalah selama-lamanya gue bisa ada di sini, sehingga kalau kemudian muncul kesalahan bukan salah gue, dia nggak akan mau ngambil keputusan. Jadi keputusannya dilempar ke meeting. Paham ya? Oh, ngerti ya? Okay. Dan organisasi seperti ini gue bahasanya organisasi bola panas. Panas Der, ambil. Terus dari lempar lagi, ambil Aldan terus lempar lagi, ambil. Jadi nggak ada yang menghaki keputusan. Dari situ bagaimana interaksi mereka, bagaimana keputusan diambil, bagaimana tindak lanjut dijalankan. Gue udah dapet, maaf ini kesannya sombong ya, tapi 60-70% potret organisasi itu udah kebaca. Oh oke. Gitu. Ini dapat nih. Ya? Menarik banget nih teman-teman. Artinya si leadernya, bos-bos yang lagi pada nonton nih, yang mungkin kelas atas apa segala macam, dia pun kalau dia nggak bisa bina timnya jadi lebih baik dengan efisien dalam sebuah meeting, berarti dia nggak ngerti blueprintnya. Nggak ngerti. Wow. Nggak ngerti. Dan kalau lo nggak punya blueprint untuk bisnis lo jadi bagian dari blueprint orang lain. Wah, selesai sih. Dilibas. Selesai. Lo gak relevan. CEO kayak gitu selesai sih. Cuma tinggal urusan waktu aja gitu. Dan rata-rata emang kebanyakan cuma ingin bertahan. Menurut gue ingin bertahan gak apa-apa sih, tapi ingin bertahan dengan alasan yang benar, karena lo ingin melakukan satu hal yang baik, karena lo ingin menuntaskan misi. Contoh kayak kawan-kawan di BUMN atau anak-anak perusahaan BUMN, menurut gue yang lo pegang itu bukan cuma pekerjaan, yang lo miliki itu bukan cuma pekerjaan, tapi kesempatan menuntaskan misi Republik. Kan BUMN itu milik negara, Dery. Iya lagi. Duit-duitnya dari duit negara. Duit negara itu dari duit urunan kita-kita yang bayar pajak. Iya lagi. Semuanya. Dan kenapa BUMN ada? Tidak boleh hanya untuk mencapai profit, tapi mesti punya misi untuk membuat bangsa ini jadi lebih baik. Nah, kalau lo gak punya misi itu, menurut gue lo gak pas untuk ada di BUMN. Dan kalau lo gak punya misi itu, lebih gak pas lagi lo ada di pimpinan BUMN. Wow. Jadi tinggal tunggu waktu aja sih menurut gue. Makanya
Kan lu pengen bikin yang blueprint blueprint 360 blueprint kan jadi kita mau bikin kan. Ya. Ini relevan buat co-founder, ini relevan buat pebisnis entrepreneur, ini relevan juga buat BUMN atau anak-anak perusahaan BUMN. Makanya gue ngajak Coach Rene. Ya, insya Allah Coach ya. Dan blueprint tentang people, blueprint tentang culture itu mutlak dimiliki. Salah satu yang kita mau bahas hari ini terkait tentang meeting. Karena banyak salah kaprah. Dari aja tadi kaget ya, ternyata meeting bukan buat ambil keputusan nih. Wallah gue kaget baru tahu hari ini. Gue pikir itu untuk making decision. Kita ini ya, kita bedah ya sebentar ya. Boleh. Gue udah nyiapin beberapa sebentar. Boleh kita lihat ya. Nih ya Der ya. Kita akan coba bahas ya terkait tentang meeting karena banyak sekali orang melakukan meeting. Gue tanya deh, hidup lo habis buat apa sih? Buat orang yang kerja 9 to 5 gitu ya, karyawan ya. Menurut gue rata-rata selain daripada capek di jalan, capek di meeting, betul nggak? Bener kan? Dan ini ya problem besar pertama, maaf gue menggunakan bahasa Inggris karena lebih lugas ya. We have too many meetings, we have too many bad meetings. Kita dalam hidup ini terlalu banyak meeting, ya, bener nggak? Iya kan? Dan betul. Terlalu banyak meeting yang buruk. Ini gue kasih tahu ya. Jumlah meeting dari tahun ke tahun globally itu meningkat. Menarik ya. Tapi produktivitas tidak meningkat. Jadi jumlah pertambahan meeting tidak berbanding dengan besaran produktivitas. Itu satu ya. Ini finding kedua nih, menarik. Di tengah-tengah COVID, jumlah meeting meningkat jumlahnya. Karena kan online lebih gampang. Karena WFH Coach. Kan gue udah pernah cerita juga kan, ada kawan-kawan di beberapa kawan gue yang ada di BUMN, klien gue, ada satu orang itu pernah meeting 3-4 meeting. Parah. Online. Waktu yang sama dari sama. Dan beberapa itu baru sejam sebelumnya. Sejam lagi kita meeting ya. Lah gue udah ada meeting. Yang penting lo datang supaya bos ngeliat ada nama lo. Allahu Akbar. Ya, lihat nih. Lihat ya, ini kan lockdown ya. Jumlah meetingnya, number of meetingnya meningkat. Meeting attendee-nya, orang-orang yang berserta di situ meningkat. Walaupun ini tidak berlaku untuk Indonesia sayangnya, jumlah durasinya berkurang. Durasi meetingnya? Ini di negara-negara lain. Di Indonesia belum ada risetnya, tapi gue bisa katakan tetap aja. Jadi walaupun online, meetingnya tetap lama. Loh, kenapa? Kan nggak ada distraksi handphone ngobrol depan-depanan nanya-nanya kabar. Abis itu tiba-tiba lagi ngobrol ini. Sorry, distraction tetap ada Der. Walaupun lo nggak ketemu, malah bisa jadi lebih banyak. Lo ngebayang nggak kalau ada orang, lo ada 3 layar, kira-kira lo fokus yang mana ya? Iya, salah satu sih. Dan pada saat lo ditanya kan lo mesti diminta, gimana Derry? Oh maaf Bu, aku lagi ada meeting lain, boleh diulangi. Itu udah ini kan? Udah menambah kan? Iya, menambah durasi kan? Ya kan, terus si ibunya sebentar Der, ada telepon masuk. Ngerti nggak? Menarik ya. Ini lagi nih. Ini tadi kan udah dibahas ya, kan kawan kita tadi yang juga kirim message, dalam peserta meeting itu yang terjadi rata-rata apa sih? Ini menarik. Serius? 39% itu silent type. Yang benar? Iya, jadi kalau ada 10 orang, 4 orang itu adanya untuk pelengkap penderita. Jadi dia ada nggak ada tuh sama aja. Kenapa? Karena dia lagi tidur, atau dia lagi ada di layar lain, atau dia lagi ngikutin manga online yang baru keluar hari itu, atau Netflix terbarunya udah mulai keluar. Silent type. Kadang-kadang dia akan bilang gini, maaf Bu di sini, atau maaf Pak di sini sinyalnya lagi buruk, saya nggak nyalain video ya. Berapa banyak di antara lo yang bohong seperti itu, betul kan? Aja lo Paul. Iya kan? Iya kan? Terus nggak ada layar, nggak ada suara. Jadi lo sibuk yang lain, kita nggak tahu walau alam lo lagi ngapain. Satu ya. Terus kedua namanya sunflower type. Sunflower type tuh dia pokoknya ingin dikesankan baik. Jadi dia akan selalu menyetujui apapun yang diajukan, bahkan sebelum diajukan dia udah setuju. Gimana Bang? Saya setuju Der. Sorry, Derry belum nanya ya. Saya udah setuju. Paham ya? Kenapa? Karena dengan dia aktif menyetujui sesuatu, anggapannya adalah gue akan dilihat. Gue akan dipandang oleh bos gue. Gue akan dilihat berguna, gue mendukung dia. Oh, pantesan Aldan belakangan begitu. Gitu ya. Terus dia mengiyakan terus. Lihat nih, aktif benar-benar mengekspresikan pendapat itu cuma 14%. Jadi dari 100 cuma 14 orang, men. Kalau lu meeting 100 orang cuma 14 orang. Hitchhiker tuh yang ya udah gue ikut aja dulu, mau apa deh gitu. Jadi kalau gimana semua kawan-kawan, dia baru nyalain. Setuju Bu. Atau dia punya, lo tau kan ada beberapa anak gue tuh temennya ada yang pinter banget. Karena waktu kelas online
dia sukanya main, dia bikin video men. Video yang ada dia, jadi seolah-olah dia masih kayak gerak gitu, padahal itu video. Terus diulang. Ya Allah. Pada satu waktu pas dia dipanggil itu dinyala kan, masih jadi double gitu. Ketahuan. Jadi ini kenyataan men. Kenyataan. Gue cuma ingin mempertegas ya, meeting tuh apa sih? Tapi sebelum bisa bilang meeting apa, kita harus tahu dulu ini bukan meeting. Conversation, percakapan itu bukan meeting. Berarti dengan adanya WFH salah dong. Nggak efektif dong. Nggak efektif. Dan lebih banyak, mohon maaf ya, akhirnya menginvasi, mengambil waktu yang mestinya untuk anak-anak, untuk istri, untuk suami. Maaf ya, pada saat akad lo itu jam 8 sampai jam 6, lewat dari itu kan harusnya minta izin. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Nggak, kalau sekarang aku lagi butuh meeting nih, jam 9 malam, Bu. Oh parah sih. Terus pagi Sabtu Minggu dibabat juga meeting koordinasi. Jadi ingat adik gue ini kisah nyata nih. Bener kan? Iya. Bener kan? Gue udah pernah cerita belum sih? Yang mana? Yang jadi adik gue tuh meeting. Gue lagi tidur di tempat nyokap waktu itu lagi nginep. Adik gue itu belum nikah, jadi masih nebeng sama nyokap. Ini serius nih, true story nih. Perusahaannya perusahaan besar juga sih. Nah ternyata pas dia jam 10 jam 11 dia masih meeting tuh. Oke, gue tidur di meeting depan laptop Zoom. Akhirnya pas gue tidur bangun subuh. Pas subuh gue kayak setengah sadar gitu, di ranah kamarnya dia tuh kayak ada suara-suara ngobrol-ngobrol. Oh berarti dia adik gue bawa temennya kali nginep gitu kan. Gue masih kayak cepet-cepet gitu kayak jam berapa? Jam 4 pagi. Subhanallah. Oh ya udah deh. Nah ternyata alhamdulillah coach nggak ada teman-temannya. Gue pikir teman-temannya yang ngajak meeting di kamar. Ternyata di Zoom. 4 pagi di Zoom man. Kan gak ada orangnya. Orangnya gak ada di kamar, tapi adanya di Zoom. Ya Allah. Sama gak? Sama ya? Sama. Adik gue tiduran depan laptop, gue gak ngerti, kayaknya dia di screenshot pasti sama teman-temannya. Dia kan udah gak nahan ngantuk, jadi kasur, sofanya dipepetin ke kasur, laptopnya taruh di sofa, di meetingnya begini kan. Gue inget banget posisi jam 11 dia lagi begini. Itu aja udah mulai gak efektif tuh. Sekarang gue nanya, se-efektif apa lo bisa jam segitu? Dari jam 10 malam. Iya. Dia pas gue bilang lu gak tidur Vi? Iya gue masih meeting nih. Dia gini kan, sofa gini kan, laptop gini jadi miring itu. Dia sambil selonjoran tuh di kasur. Laptop meja sofanya dipepetin, laptopnya di situ. Dengan posisi yang sama, dia jam 4 tuh dia lagi begini. Ditinggal meeting. Abis itu jam 4 terus gue nanya. Dia kan gue bangunin, woi subuh lo. Udah di mute kan? Oh iya. Udah kan udah biar tenang dulu apa segala macam. Udah kita ngobrol tuh pas jam 1 dia udah siap-siap mandi. Kenapa? Siang. Jam 1. Sorry, jam 7. Jam 7 dia udah siap-siap. Wih, kira lu baru tidur kan jam 4-an tuh. Iya. Terus lu mau ngapain? Jam 8 gue present. Hasil meeting yang tadi. Yang dia tidur. Jam 8 gue present. Dia business development manager. Dia present sama klien. Jadi ya hasil yang tadi. Jadi katanya dikejar, efektif lah bang. Kan gue mau ngejar meeting jam 8. Makanya gue sengaja ngejar sampai meeting jam 4 teman-teman gue. Ya gue gak tahu sih ya. Maksudnya gini, kita harus menyisakan ruang untuk mungkin ini yang terbaik buat dia. Tapi secara umum ini sangat buruk. Sangat buruk untuk toxic. Dan itu bola salju. Iya. Begitu terus. Dan akhirnya melihat itu sebagai satu hal yang wajar. Itu wajar. Padahal itu gak wajar. Ya tidaklah kuciptakan malam kecuali untuk kau istirahat dan siang untuk kau bekerja. Kurang lebih kayak gitu lah. Dan ini udah maksud gue bahasanya apa ya? Udah jauh dari jam bioritmik manusia. Tapi dia agensi, emang agensi gitu gak sih? Ya, agensi tapi agensinya official agency partner provider, salah satu provider terbesar di Indonesia. Sangat mungkin. Dan itu memang akhirnya ini permainan ego sih. Sekali lagi, lo mau sehebat apa sih? Mau gak tidur? Menurut gue jauh lebih hebat lo selesaikan pada saat jam kerja dan lo tidur, besoknya lo lebih segar. Tapi gini coach, waktunya gak dapat karena mereka paralel. Bukan gue bela mereka ya gak dapat. Iya bisa aja sih, cuman time planningnya itu buruk. Oh iya. Time planningnya buruk. Maksud gue gini, ada beberapa hal yang kalau gak mungkin dikerjakan ya gak usah dikerjakan. Maksudnya gini, lo udah punya 2 project itu udah menyita waktu lo. Terus lo nambahin project ketiga, ya kan lo cari penyakit namanya. Kan revenue. Iya, tapi kan abis itu lo harus bayar dengan kesehatan lo. Kesehatan lo kan juga lebih mahal daripada itu. Lo butuh bayar juga dengan keimanan lo. Keimanan lo kan lebih mahal juga dibandingkan itu. Waktu lo sholat, waktu lo untuk ibadah, waktu lo untuk belajar, hilang semua. Kenapa? Cuan. Iya bener. Terus uniknya lagi adik gue bilang, kenapa emangnya? Iya soalnya bos gue, CEO-nya lah ya,
Pokoknya yang penting, ayo dong kejar dong, ayo dipecat. omset gitu. Polos lagi ngomongnya. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan buat saya sebenarnya. Dia ngomongnya kan omset. Tapi kan saya sebenarnya. Oke. Iya kan, keberhasilan gue, duit gue, kesuksesan gue, betul? Oh, Ayo akuilah supaya gue lebih lama ada di sini. Ini gue cerita dulu ya bahwa sebenarnya yang bukan meeting itu percakapan, bukan meeting. Brainstorming itu bukan meeting. Group work session itu bukan meeting. Masa brainstorming kan meeting, coach? Bukan. Lah kan kita brainstorm, bertukar pikiran. Iya, brainstorm itu peruntukannya adalah memunculkan ide-ide. Sementara meeting itu cuma 2. Meeting itu adalah untuk koordinasi dan untuk penanganan konflik. That's it. Nih gue terusin dulu ya. Ya menarik ya. Lu salah semua berarti kalau gini nih teman-teman. Menarik ya. Karena gini nih, banyak kita meeting itu waste of time. Bahkan ada yang meeting untuk mengatur pertemuan lagi, untuk meeting lain. Meeting lu buat apa? Ngatur meeting berikutnya. Gila kan? Iya kan? Ini nih meeting loh. Makanya banyak beberapa organisasi itu meeting dengan berdiri. Nggak mungkin coach. Serius. Nggak ada meeting begini mah. Nggak masuk lah. Serius. Masa meeting? Nih. Gimana ya? Meeting tuh masuk ruangan, laptop. Coba dong HDMI. Menarik ya. Panggilan HDMI kan. Colok. Diputerin di present gitu kan. No. Karena gini, yang dibutuhkan di meeting itu koordinasi. Kalau kita udah paham yang butuh dituntaskan itu apa, bahkan lu sambil berdiri bisa. Ini gue kasih contoh ya. Oke. Salah satu orang paling berkuasa di saat dia hidup namanya Steve Jobs. Ini Steve Jobs. Yang satunya lagi itu Johnny Ive. Johnny Ive itu yang mendesain iPhone, mendesain produk-produknya ini. Mereka kalau meetingnya penting sekali, mereka jalan. Kok bisa sih? Sambil jalan. Gue gak ngerti Itu blueprintnya. meetingnya. Memang kalau ngomongin people, gue gak ngerti blueprintnya. Memang lo hadir deh. Gue aja pun hadir di sini gara-gara gak cuma sekedar ngisi materi teman-teman. Tapi gue pengen banget belajar sama Coach Rene lo untuk ngukur blueprint 5 tahun ke depan perusahaan tuh kayak gimana sih. Ternyata ini lo ilmunya lo. Salah satunya adalah dengan lo berdiri, lo punya body dynamic yang lebih sehat. Lo lebih energetic. Wow. Lo lebih spark. Wow. Lo lebih movement oriented yang artinya juga result. Gitu. Dan di situ lo memungkinkan untuk melihat perubahan scene yang bisa jadi inspirasi. Wow. Paham ya? Nah, gue cuma ingin mengatakan ini dilakukan di banyak perusahaan. Alhamdulillah, gue berkesempatan ke Silicon Valley, mengunjungi Google, mengunjungi Apple, mengunjungi tempat-tempat epicentrum inovasi dan teknologi. Okay. Sangat lazim mereka meetingnya itu ada di park. Meetingnya sambil berdiri, meetingnya sambil jalan. Sekarang gue nanya, kalau lo ngebook meeting di Indonesia, rata-rata nih gue juga nanya ke lo ya, catat aja mental note-nya, berapa lama? Kita meeting ya, itu biasanya kan di book kan? Iya. Agenda itu berapa lama? Lamanya tuh lama untuk penentuan durasi meetingnya. Berapa gitu? Sejam, 2 jam, sejam kan? Terus nanti bisa diperpanjang. Lo tahu nggak kalau di perusahaan-perusahaan itu mereka berapa lama satu meetingnya? 15 menit. Nggak mungkin coach. Serius. Masa 15 menit apa yang dibahas? Itu baru colok HDMI coach. Nggak perlu, makanya tidak semua meeting harus pakai HDMI. Gitu. Jadi nomor 1 yang mereka tetapkan adalah agenda nih meeting apa ya? Yang kita harapkan dari meeting ini apa? Dan yang perlu datang adalah yang perlu datang. Gue ulangi ya. Okay. Yang perlu datang adalah yang memang benar-benar perlu datang. Oke. Pelengkap penderita, pemegang pom-pom gitu ya. Itu nggak perlu tuh. Nggak perlu datang. Nggak perlu. Kenapa? Kan tadi udah dibilang kalau cuman kayak gitu gue email aja gimana? Kan lu juga kagak baca di situ atau lu baru bacanya di situ. Gila kan? Yang kita mesti sepakati dari meeting ini apa? Itu udah ditentukan sebelumnya. Nah penentuan sebelumnya tuh gimana? Coba teman-teman pengen tahu fundamentalnya. Maksudnya kita masuk ke fundamental ya? Ya boleh. Maksudnya di body text-nya kah? Sebelum ngirimin jadwal atau mungkin di WhatsApp grup? Ini makanya ya. Ini gue tulis ya. Ada 6 fundamental yang perlu dipahami. Fundamental pertama itu meeting itu tidak diperuntukkan untuk mengambil keputusan. Gue ulangi, meeting itu tidak diperuntukkan untuk ambil keputusan. Coba. Yang ngambil keputusan adalah leader. Iya. Jadi kalau leader mau tahu ada apa ya di sisi apa di unit marketing gue, kenapa ya pencapaiannya itu kok di bawah target? Dia akan call meeting. Menurut lo? Dia dengan seluruh orang marketing atau dia dengan head of marketing? Oh, head of marketing. That's it. Iya. Dia akan ngobrol, gue akan bilang, gue minta lo coba overview apa yang sudah dilakukan selama ini karena pencapaian kita 38% di bawah target. Please share what is your issue, what is your problem, what support do you need. Oh, paham ya? Itu deh agenda ya. Kita mau bahas apa tadi? Kenapa target marketing dan salesnya turun di bawah target 38%. Terus next.
Apa problemnya masalahnya apa? Tolong dicari. Iya, terus dari situ apa yang bisa gue bantu, resources apa yang dibutuhkan, apa rencananya, jadi gue bisa bantu untuk menetapkan rencana ini. Keputusannya sudah ada. Keputusannya adalah gimana caranya supaya sales sesuai dengan target atau lebih. Paham nggak? Oke. Jadi meeting ini bukan untuk kenapa ya kita bisa pakai itu, menurut lo gimana? Diskusinya di dalam meeting itu bukan di situ. Bukan di situ. Jadi keputusan itu sudah dibuat sebelum meeting atau sesudah meeting. Pas di meeting. Yang ambil di meeting itu adalah cuma untuk ngejawab mengelola 5 hal. Itu. Konflik dan koordinasi. Sama dia. Meeting itu isinya adalah mengelola konflik dan koordinasi. Jadi produknya apa dari meeting itu? Produknya adalah nih. Mana tadi? Committed Action Plan. Ya, jadi abis itu mau gimana? Nanti sampai berikutnya tolong email gue dan orang-orang yang ada di bawah lo ya, supaya gue ngerti. That's it. 15 menit man. Kalau ternyata butuh panjang lagi 15 menit lagi. Iya benar. Jadi dalam 1 jam di perusahaan-perusahaan itu bisa ada 4 meeting. Dan semuanya sangat clear. Abis itu mesti ngapain, siapa mesti ngapain itu apa? Artinya apa? Siapa harus melakukan apa? Dan yang dibutuhkan apa? PIC. Kapan? Bukan cuma PIC, kegiatannya apa aja. Karena bisa jadi ini intradepartemen. Ternyata problem kami di marketing itu karena perizinan kita belum keluar, Pak. Berarti harus ada omongan sama orang legal dong. Paham nggak? Orang legal langsung dilibatkan. Target gue gak tercapai karena gue gak dapat lisensi dari lo. Ini sih efektif ya. Gila ya. Kalau begini mah menarik ya. Iya. Jadi konflik dan koordinasi, sekali lagi yang mengambil keputusan itu leader. Celakanya kalau leader memilih untuk gak ngambil keputusan. Makanya banyak problem kemudian terjadi karena penundaan keputusan atau dia gak mau dipersalahkan. Bahkan bukan gak cuma dipersalahkan, dikesankan buruk, gak mau. Padahal leader itu justru tugas dia adalah memutuskan. Kalau lo nggak bisa memutuskan ya jangan jadi leader. Kalau lo cuma bisa ngelempar ke orang lain, nggak pas lo jadi leader. Artinya lo nggak punya blueprint. Nah ini lo nggak punya blueprint soal finansial, lo nggak punya blueprint soal marketing, lo nggak punya blueprint soal manusia, lo nggak punya blueprint soal inovasi, lo nggak punya blueprint soal budaya. Cocok. Jadi yang ada lo cuma bertahan dari isu ke isu. Kok ada ini? Nggak bisa. Capek. Panggil semuanya meeting. Panggil semua. Gue pengen marah-marah. Jadi meeting lo itu untuk menunjukkan kemarahan lo atau lo ingin menuntaskan sesuatu. Menarik ya? Menarik sih. Ini blueprintnya harus jelas guys. Makanya tadi yang disebutkan oleh Coach Rene itu kan dari berbagai macam departemen. Yang dimana kan kalau dilihat itu kan 360 berarti. Dan kan ini kan departemen ini kan gak lo jalan sendiri, ini jalan sendiri kan enggak. Mereka harus begini kan. Iya. Mereka harus gabung. Gue harus, walaupun gue orang HR, orang yang ngurusin manusia, yang ngurusin budaya, gue mesti kerewesan dengan rencana marketing. Iya. Karena lo akan menentukan jumlah yang dibutuhkan, apa keahliannya, apa masuknya kapan. Iya. Kan itu jadi beban gue. Tapi beban gue kalau gue bisa jalankan akan meringankan beban lo untuk mencapai ini. Betul gak? Berapa manusia. Jadi semuanya blueprint itu yang paling penting bukan cuma punya blueprint, keselarasan blueprint itu untuk pelakunya dan satu sama lain. Ini harus diadakan. Lo jadi leader tuh ajak. Lo clear pada saat lo harus diganti, lo bisa ngomong gini, yang saya sudah siapkan ini blueprintnya. Silahkan kalau mau dibuat plus minus ya. Itu pun jauh lebih keren. Karena kebanyakan orang kalau diganti terserah. Dah, bang gue pikirin, mati aja lo. Bener gak? Astagfirullahaladzim. Betul gak? Iya. Di telepon aja gak ngangkat. Kenapa? Marah bro. Marah. Kenapa? Karena gue diberhentiin. Lah gimana? Direksi itu bisa diberhentikan kapan saja. Tapi kalau lo punya blueprint paling enggak. Tahu nggak ini yang suka nggak dilihat? Lo menanam apa coba? Apa tuh? Amal ibadah untuk orang lain yang melanjutkan setelah lo. Bener. Legacy. Jadi orang itu nggak mulai dari 0, dia mulai dari 2 kah, 8 kah, 100 kah? Karena lo udah mulai itu. Ini relevansinya melampaui usia lo, melampaui diri lo. Karena ini untuk organisasi. Tapi cuma sedikit dari orang-orang yang menyadari ini. Kalau ini dijalankan, Masya Allah. Itu ya, kalau mau jalanin itu kan harus punya ilmunya coach. Dia harus siap. Kita bikin kan? Bikin. Insya Allah nih. Tuh ya 360 business blueprint. Dan ini beberapa hari ya?
Wih, 4 hari coach. Alhamdulillah. Nih, lihat ya. Jadi di di awal atau pertengahan lah ya bulan Desember, dari tanggal 12 sampai tanggal 15 Desember 2022. Bismillah ya. Nah, kalau udah Coach Rane ngomong seperti ini, kenapa? Karena memang sebuah perusahaan, terutama mungkin CEO sekarang nih, daripada ini baru ranah HR doang loh, belum ranah yang lainnya, dan lo harus kawin antar departemen. Nah, makanya kenapa namanya blueprint ya? Jelas. Kita bikinnya nggak cuma sekedar workshop, bukan cuma sekedar pelatihan, bimbingan, tapi betul-betul blueprint untuk lo 5 tahun ke depan tuh perusahaan lo mau ngapain. Bismillah. Itu ya, insya Allah coach ya. Insya Allah kita buat itu. Iya, buat itu aja. Ada Coach Rene, ada Coach Dr. Indrawan Nugroho, Masya Allah. ada Coach Ismail, Coach Yusak gitu kan, dan lain sebagainya. Ini seru-seruan banget. Apalagi tempatnya nanti insya Allah di Novotel Bogor. Oh, adem. Makanannya enak. Nyunda kita di situ. Dan malam-malam ngariung di bonfire, di api unggun, bisa kenal satu sama lain, kolaborasi, networking mahal. Itu penting teman-teman ya. Nah, cuma pertanyaannya gini, kenapa buat CEO yang memang harusnya contoh, kita kerucutin aja nih. Tadi kan kita bahas mengenai contoh-contoh misalnya perusahaan multinasional company atau mungkin perusahaan keluarga, startup founder. Itu penting. Penting kan? Nah, tapi pertanyaan gue, kenapa BUMN, kalau kita ngomongin berbagai macam perusahaan ya, kira-kira 360 business blueprint ini cocok di mana? Startup founder penting. Daripada cuma berpikiran funding. Bakar. Ya kan, ujung-ujungnya ketika ditagih profit atau enggak perusahaannya collab ke Keok, Fabilio apa segala macam kan. Oke lah, penting. Terus juga sekarang kita kerucutin lagi nih, perusahaan juga ada tipe yang namanya BUMN. Kenapa BUMN penting coach? Maksudnya kan dia udah ada anggarannya, ya udah tinggal jalan. Salah satu yang kerap dilupakan bahkan oleh mereka yang bekerja di BUMN, BUMN ini mempunyai dual function. Yang satu sebagai perusahaan, dia wajib untuk mencetak keuntungan. Iya. Namanya juga perusahaan. Tapi di sisi lain mereka jadi kepanjangan tangan pemerintah untuk memajukan tingkat kehidupan bangsa ini. Wow. Di aspek apapun lo ada. Cuman celakanya, maaf ya, ini dengan segala hormat gue gak mengatakan semuanya, tapi banyak yang orientasinya jangka pendek. Bukan juga salah lo. Kenapa? Karena kadang-kadang bongkar pasangnya bisa terjadi kapan aja. Dan saat orang baru masuk, dia bikin yang baru lagi. Bisa. Dia mulai semua yang baru. Padahal kan blueprintnya bisa di hand over. Kalau blueprint itu sudah ada, lo tinggal serahkan ke yang lain. Penuntasan misi itu peluangnya lebih besar. Paham gak? Penuntasan misi ya. Penuntasan misi, jadi kayak misalnya lo ada di BUMN pangan, atau lo ada di BUMN energi, ya, atau lo ada di BUMN yang lain. Misi lo tuh clear. Lo tuh bukan cuman mempertahankan jabatan lo, tapi lo bahkan sudah mengambil peran membangun rencana untuk mendekatkan organisasi ini dengan misi yang dititipkan. Oh, ini baru keren. Dan untuk itu lo punya satu keyakinan. Saya ada di sini sekarang, tapi saya tidak mungkin ada di sini selamanya. Namun pada saat saya di sini, yang saya lakukan adalah saya mempersiapkan dan memperbaiki. Tapi apa yang dipersiapkan dan diperbaiki, kalau nggak punya apa yang dipersiapkan dan apa yang diperbaiki, itu namanya blueprint. Kan blueprint nggak harus selalu dipakai. Blueprint itu kan artinya rencana. Kalau kemudian rencananya ini jalankan. Tapi kan ada beberapa hal, kayaknya ini butuh disesuaikan ke kanan dikit, geser kiri dikit, nambah ini dikit, kurangin itu dikit. Lah, kalau nggak ada rencananya, masa setiap kali direksi baru masuk bikin rencana baru, kan gila. Maaf ya bahasa gue ya. Sorry, yang bodoh tuh siapa jadinya? Ya, mungkin begini kali coach. Dia sengaja bikin, atau mungkin kebanyakan juga gini. Oke lah, misalnya petinggi-petinggi BUMN udah ada blueprintnya dari Transtra biasanya. Itu dari McKinsey dan segala macam. Cuman itu kan sangat high level. Di dalam blueprint ini kan sudah konteks menyambung ke organisasi ini. Gue ngerti banget deh, yang dibuat sama McKinsey itu mahal banget dan kadang-kadang jadi pajangan di buku-buku tebal. Cuman yang dibutuhkan saat ini adalah konteks organisasi lo atas amanah, arahan, insight, inspirasi yang diberikan oleh para petinggi-petinggi yang lebih tinggi lagi, Pak Erik misalnya, ya, atau Pak Menteri yang lain, atau
siapa, wamen apa itu kan ngasih arahan. Iya. Cuman kan nggak mungkin wamen ngurusin perintilan market yang mesti di attack apa, gimana persiapan budayanya. Kan nggak mungkin semuanya diurusin itu. Itu ya tanggung jawab lo. Tanggung jawab lo untuk mempersiapkan dan memperbaiki. Apa yang dipersiapkan dan diperbaiki kalau blueprint aja kagak punya. Gitu loh Der maksudnya. Iya. Makanya Kayak belajar. marah-marah ya. Iya, jadi relevan. Iya benar. Relevan banget. Iya benar. Kadang juga mereka yang ngotak-atik blueprintnya udah ada dengan maksud dan tujuan bahwa ini kayaknya nih kalau perlu lo bawa blueprint yang udah ada sebelumnya, bawa ke acara ini. Kenapa? Karena lo kan ada kesempatan untuk ngobrol dengan para mentor, bukan untuk dikritisi, disalahkan, dibego-begoin, bukan. Untuk diperkaya, dipertajam, dibuat lebih relevan. Dicocokin sama organisasinya. Kan boleh kalau lo mau udah punya plan dibawa, boleh. Tapi bukan berarti nggak bisa diperkaya dong. Wow. Dan orang-orang yang datang di sini kan multidisiplin. Coba dikombin aja. Yusak, Coach Yusak, Dr. Indrawan, Coach Ismail, Derry. Kita pengalaman profesional aja kalau digabung tahunnya itu 1 abad lebih, men. Iya bener lagi. Dan mohon maaf, kita bukan orang yang kuper ada di satu industri, satu perusahaan aja. Kita kemana-mana. Iya bener lagi. Dan mohon maaf, kan bukan cuma dari kami aja. Kan ada fasilitator, ada peserta lain yang siapa tahu ada ruang kerja sama. Keren. Bener gak sih? Ini baru nih blueprint beneran nih. Jadi yang mahal tuh bukan saja blueprintnya, tapi interaksi dalam memperkaya dan menajamkan blueprint yang pernah ada. Apalagi kalau belum ada. Dia bawa aja blueprintnya ke kita terus bisa. Kita beda bareng-bareng. Yuk, para bos-bos, petinggi-petinggi. Kita tunggu ya. Tunggu dong. Kita camping bareng, kita ketawa-ketawa bareng. Karena menurut gue gini, pada saat bepergian, kalau nggak salah Saidina Umar yang bilang ya, kalau ingin kenal sama orang, bener jatinya seperti apa, ajak jalan bareng aja. Iya, safar dia akan atau ada temen gue, kalau Saidina Umar hidup di era sekarang, jalan bareng atau golf bareng. Tapi kan gue gak main golf gitu ya. Tapi kelihatan tuh biasanya orang kayak gimana gitu. Di kesempatan ini menurut gue baik banget untuk lo datang. Dan mohon maaf, kalau lu belum pada posisi pengambil keputusan, ya tunjukin obrolan ini ke bos lo. Iya. Menurut gue dia akan berterima kasih. Benar. Ya. Indikasinya apa? Meeting katrok di tempat lo itu. Itu maksud ya. gue. Ini contoh ya. Meeting modern tuh berjalannya sesuai dan selesainya sesuai. Nah. Start 15 menit, selesai. That's it. Gitu. Indikasi di tempat perusahaan lo kalau meeting semuanya diikutkan, karena itu udah jelas menyalahi kaidah meeting modern. Batasi jumlah partisipan. Yang ikut adalah yang bisa menambah nilai meeting itu. Atau kalau nggak bisa keluar aja. Jangan ada di situ. Dan bahkan dia bisa ngurusin kerjaan yang sudah exactly. Mungkin dia nggak dibutuhkan di situ. Kalau lo cuma butuh dia ngomong ya makanya persiapannya lebih baik. Yang terakhir, lo harus berani mengatakan tidak pada yang nggak siap. Waduh. Kalau lo nggak siap, jangan datang di meeting. Karena di meeting ini untuk yang siap. Siap itu apa tolak ukurnya? Lu udah baca materinya, lu udah tahu yang dibutuhkan agenda meeting itu apa, dan peran lu di dalam meeting itu apa. Dan kalau lu lihat lu nggak ada peran di situ, lu bisa bilang, saya tidak akan ada peran di meeting ini, jadi saya nggak ikut meeting ini. Itu sahih, sah. Ketimbang lo ikut, cuman buat masuk yang ini nih. Kalau nggak jadi sunflower, jadi orang tidur. Masih inget ya yang ini kan? Masih inget kan? Iya. Ya. Ada nih yang kayak bener gitu gak? ada. Bener gak? Ada. Bener gak? 14% Der. Yang aktif cuma 14%. Iya itu kecil banget ya. 14%. Makanya kalau lo cuma butuh meeting sama Renat, ya lo meeting sama Renat aja. Nggak usah semuanya diajak gitu kan, paham ya? Iya betul. Dan lo paham yang dibutuhkan dari Renat apa, yang Renat butuhkan dari lo apa. Abis itu yang penting action plan-nya. Semuanya komit kepada action plan-nya. Nah, ingat terakhir. Kalau meeting lo masih mencari keputusan, something very wrong di organisasi lo. Lagi-lagi salah leader. Salah leadernya. Makanya leadernya butuh 360 blueprint. Informasi lebih lanjut untuk pendaftaran dia buruan teman-teman, karena cuma maksimal 100 packs doang. Artinya bahkan 50 serius perusahaan. Iya, bahkan cuma 50 itu perusahaan. Itu intens banget dong. Lah makanya, bahkan cuma 50 perusahaan. Jadi kalau misalnya lu punya satu orang, lu CEO, ya kan, atau lu co-founder, atau mungkin lu pengen bawa
CMO lo atau CFO lo, CHRO lo, ya iya. people. Nah, ya kan buat CHR betul, ya kan HR-nya atau mungkin yang lain sebagainya, lo ajak tuh 2 orang. Jadi artinya kalau untuk 50 perusahaan dikali 2 100, jadi satu perusahaan udah nggak bisa lebih. Mohon maaf teman-teman, kalau untuk yang seperti ini blueprint gini tuh nggak bisa kalau kebanyakan nggak kondusif. Dan sesering apa kita bakal bikin ini? Lah, ya mau setahun sekali. Setahun sekali guys. Jadi kalau lo lewat yang ini, ya lo tunggu tahun lagi. depan. Lo tunggu lagi tahun depan dan lo harus hadapin anak buah lo nih yang kerjanya selama setahun. Atau. Saya setuju Pak. Iya. Saya belum nanya Derry. Saya setuju. Atau enggak? Derry mana Derry? Iya Pak, ya Pak. Hadir Pak. Ada Pak. Wah parah sih ini, nggak sehat banget organisasinya. Klik link di bawah teman-teman ya. Coach kasih solusi.